Mau kemana kita hari ini Pak Yuli? Kita mau sosialisasi beasiswa di Temanggung, di SDSD di Temanggung. Oke, cus kita ke sana. Semangat. Sobat HWS, kita sedang ada di Temanggung, salah satu kota paling dekat dari kampus HWS yang ada di Magelang. Nah, saya lagi bareng Pak Yuli Nurdianto, SPD MA, Kepala Sekolah yang besok akan bertugas di HAWS Magelang. Beliau sebelum ini adalah guru di Al-Azhar di Yogyakarta. Pak Yuli, Ya, Pak. kalau boleh kenalan dulu nih sambil jalan-jalan di alun-alun kota Temanggung ini. Pak Dwi sebelum ini itu mengenyam pendidikan di mana saja? Ya, saya sebelum ini berkuliah S2 di Finlandia, tepatnya di University of Turku, salah satu universitas pendidikan terbaik di Finlandia. Dan saya waktu itu ngambil jurusan Education and Learning. Jadi di jurusan itu kita belajar tentang pendidikan di kelas dunia dan bagaimana belajar yang bagus seperti itu. Dan di Finlandia saya selain kuliah juga mendapatkan kesempatan untuk magang dan mengajar di salah satu sekolah internasional dan teacher training school, sekolah untuk melatih guru di Finlandia, seperti itu. Dan saya mengajar kurang lebih selama 3 bulan mengajar orang-orang anak-anak di Finlandia, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan para guru dan para kepala sekolah di Finlandia kayak gitu. Dan di situ juga saya belajar tentang bagaimana pendidikan yang berkualitas, yang bertingkat dunia seperti itu. Kalau boleh tahu, apa yang bisa kita pelajari nih dari Finlandia yang cocok bisa diterapkan di Indonesia? Nah, sebenarnya di Finlandia itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, salah satunya adalah tentang metode pembelajarannya. Nah, kalau di Indonesia mungkin banyak yang mengajar atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih cenderung menghafal. Nah, tapi di Finlandia itu anak-anak diajari untuk berpikir kritis, bagaimana untuk bisa mandiri, bagaimana mempunyai life skill seperti itu. Dan pembelajaran seperti ini bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, misalkan tentang berpikir kritis. Nah, di Indonesia nanti kita akan mengajari gimana siswa itu tidak hanya menerima pembelajaran dari guru, tapi juga kita berdiskusi, mungkin kita mengutarakan argumen-argumen kita, sehingga pembelajaran itu tidak hanya satu arah, tapi menjadi pembelajaran yang aktif seperti itu. Dan anak-anak juga diajari life skill atau keterampilan abad 21. Nah, misalkan coding, terus anak-anak juga dikembangkan semua bakat potensinya. Misalkan anak-anak yang jago di olahraga, kita fasilitasi. Anak-anak yang jago di seni, kita juga fasilitasi. Nah, seperti itu. Dan itu adalah sistem yang akan diterapkan di HAWS Magelang nanti ya? Iya, benar. Kita akan mengadopsi praktik-praktik baik yang saya pelajari di Finlandia, dan akhirnya nanti kita akan terapkan di HAWS. Apakah kira-kira murid-murid di Indonesia cocok atau mungkin mampu untuk mengikuti apa yang Pak Yuli paparkan tadi? Nah, saya yakin murid-murid di Indonesia mampu ya. Kita akan siapkan guru-guru yang mempunyai keterampilan atau kualitas yang akan mendukung pembelajaran tadi. Seperti pembelajaran yang kritis, pembelajaran yang aktif. Nah, kita akan rekrut guru-guru yang mempunyai keterampilan itu, dan nanti di pembelajarannya pun kita akan selalu mengevaluasi apakah pembelajaran yang bagus tadi sudah kita terapkan atau belum, seperti itu.
Dan saya yakin anak-anak di Indonesia mampu menerapkan itu. Dan terbukti ya sekarang ya banyak ya anak-anak Indonesia yang mereka berprestasi di tingkat internasional, sehingga pembelajaran seperti itu sangat mungkin dibawa ke Indonesia. Oh ya, Pak Yuli, mungkin sebagai orang tua kan banyak yang bertanya-tanya nih, HAWS ini kan baru di Magelang ya. Walaupun sebenarnya yayasan yang mengelola sekolah ini sudah memiliki pengalaman selama lebih dari 21 tahun di Yogyakarta. Mungkin perlu diyakinkan orang tua terkait itu. Nah, jadi di HAWS ini di bawah satu yayasan yang sama, yaitu Ashram Foundation, yang membawai kurang lebih 19 sekolah di Yogyakarta dan sudah 20 tahun. Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu meragukan lagi. Jadi SDM kita pun standarnya sama dengan di Al-Azhar Jogja kayak gitu. Hanya ini cuman beda nama saja kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu semua tidak perlu khawatir tentang mungkin gurunya nanti bagaimana, terus pembelajarannya gimana. Nah, kami mempunyai standar yang sama dengan di Al-Azhar Jogja yang sudah mempunyai reputasi yang sangat bagus ya untuk di Jogja kurang lebih selama 20 tahun. Termasuk tentu saja fasilitas-fasilitas yang diberikan ya? Ya, fasilitasnya juga kami punya konsultan pendidikan internasional yang akan mengecek semua fasilitas-fasilitas itu apakah sudah sesuai dengan standar internasional atau belum. Jadi Bapak dan Ibu semua tidak perlu khawatir ya tentang fasilitas kami sudah berstandar internasional seperti itu. Mungkin sebagai angkatan pertama di tahun ini, Pak Yuli, ada fasilitas tambahan atau mungkin kemudahan tambahan yang mungkin akan diberikan pada siswa-siswanya? Ya, untuk angkatan pertama ini kita mempunyai beasiswa yang cukup banyak untuk siswa-siswa yang berprestasi, terutama untuk anak-anak yang masuk 5 besar kelas, yaitu kami mempunyai banyak potongan harga. Kami juga mempunyai beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi secara non-akademik, misalkan ikut kejuaraan kabupaten atau provinsi atau nasional. Nah, kami mempunyai beasiswa untuk anak-anak tersebut. Nah, karena kami mendukung bahwa anak-anak yang berprestasi itu perlu dikembangkan sehingga nantinya kedepannya mereka bisa berkembang. Dan HAWS merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan anak-anak yang berprestasi tersebut. Siapa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas beasiswa itu? Nah, yang bisa memanfaatkan adalah anak-anak dari kelas 6 ya yang ingin mendaftar ke SMP dan mempunyai ranking 5 besar yang terutama, dan juga mempunyai prestasi tadi tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Nah, misalkan yang ranking 1 nanti akan gratis uang gedung 100%, dan ranking 2 dan 5 itu mengikuti besarannya, seperti itu. Pak Yuli, ini kan sudah masa-masa akhir dari proses pendaftaran ya. Kita kayaknya perlu menyarankan para orang tua calon murid untuk segera menghubungi HAWS. Ya. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana, siapa yang harus dikontak atau kemana harus mencari informasi itu? Ya, jika Bapak Ibu semua tertarik untuk bergabung dengan kami di HAWS, Bapak dan Ibu semua bisa menghubungi saya selaku kepala sekolah. Nah, nomor saya di 089 768 901 40. Dan kami juga mempunyai sosial media di Instagram, yaitu Hafidz Ashram World School. Dan selain itu kami juga mempunyai website, yaitu Bapak dan Ibu bisa type saja di Google Hafidz Ashram World School. Nah, nanti bisa mengikuti panduannya di situ. Kami juga mempunyai temporary office di Artos bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mencari informasi tentang HAWS, yaitu di lantai 2 di Artos. Nah, itu kami mempunyai stand di situ, dan Bapak Ibu yang ingin mencari informasi lebih jauh tentang HAWS, ada petugas kami yang berjaga di situ. Jadi Sobat HAWS, jangan ragu lagi untuk mendaftar di sekolah ini. Meskipun baru, sekolah ini memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun
dan telah mengelola sekolah internasional di Yogyakarta. Pak Yuli, terima kasih atas waktunya. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.